Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 44, pokoknya yang romantis gitu. Kesempatan nggak akan datang dua kali, biarpun hanya dalam mimpi. Seenggaknya aku pernah merasakan memeluk dan mencium Om Kang Mas Hot Duda. Kalau begitu, aku cium sekarang aja, sebelum akhirnya kau kebangun. Alifa sudah bertekad hendak mencium sosok Giandra yang dikiranya hanya sebuah mimpi tersebut. Sontak saja Giandra terkejut bukan main. Apalagi saat Alifa mulai menutup matanya dan mendekatkan wajahnya kepada dirinya. Dengan bibir sedikit dimonyongkan, Giandra sampai ingin tergelak melihatnya. Saat wajah Alifa tinggal beberapa sentimeter lagi ke wajahnya, dengan cepat Giandra meletakkan telapak tangannya di bibir Alifa. Alifa terkejut. Ia pun segera membuka mata dan menatap Giandra dengan perasaan campur aduk. Bahkan dalam mimpi pun Om Kang Mas Hot Duda nggak mau aku ci. Kau boleh mencium aku sepuas yang kau mau. Tapi sebelum itu, kita harus menikah dulu. Kau mau? Ucap Giandra spontan saja. Giandra sendiri sampai terkejut dengan mulutnya sendiri yang bisa bicara seperti itu tanpa banyak berpikir. Tapi pikir, dulu pun saat melamar Fitri, ia pun melakukan hal yang sama. Setelah berhasil menyelamatkan Fitri dari mucikari yang hendak melelangnya, ia pun segera menyatakan akan menikahi Fitri. Awalnya Fitri menolak sebab ia merasa rendah diri. Terlebih Giandra merupakan anak seorang dokter, bekerja di perusahaan besar pula. Sungguh jauh derajatnya dari ia yang hanya orang biasa saja, yatim piatu pula. Meskipun ia masih memiliki keluarga, yaitu paman dan bibi, tapi paman dan bibinya tidak pernah memperlakukannya dengan baik. Bahkan keduanya menjualnya pada mucikari. Namun dengan kesungguhan Giandra, ia berhasil meyakinkan Fitri sehingga bersedia menikah dengannya. Akan tetapi, ternyata Tuhan lebih menyayangi Fitri. Ia harus pergi saat putri mereka baru beranjak remaja. Bahkan ia pergi dengan membawa calon buah hati kedua mereka. Sesuatu yang ia sesali saat ini. Bila dulu ayahnya yang ditinggal sang istri atau lebih tepatnya ibu kandung Ariana, maka kini kejadian serupa terulang, ia yang harus kehilangan istrinya ibu kandung Alia. Apa, Om Kang Mas Hot Duda ngelamar aku? Serius? Tanya Alifa. Giandra sadar, ini terlalu cepat sedangkan mereka tidak pernah melakukan pendekatan sama sekali. Namun, menyadari ia mulai memiliki ketertarikan dengan Alifa, ia pun memilih melangkah maju. Apalagi di detik sebelum meninggal, Fitri pernah berpesan padanya untuk mencari penggantinya. Meskipun ia belum benar mengenal Alifa, tapi entah mengapa ia merasa Alifa merupakan perempuan baik. Ia juga pekerja keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagaimana? Kau mau? Mata Alifa sontak membulat. Ia tidak menyangka akan bermimpi sesempurna ini. Indah sekali. Ia pun tanpa sungkan berseru menerima lamaran Giandra yang ia anggap sebuah mimpi itu.
Mau, Om, Kang, Mas, Alifa kebingungan sendiri mau memanggil apa. Ya Allah, kok bisa ya mimpi sesempurna ini? Teriaknya dengan mata berbinar-binar. Giandra sampai menghela nafas panjang melihat tingkah konyol Alifa. Ada apa, Om? Ada apa? Yah, kenapa Mbak Alifa berteriak? Mendengar suara kencang Alifa. Sontak saja kedua gadis itu pun segera menerobos masuk kembali ke ruangan Alifa. Mereka memang sengaja menunggu di depan pintu. Alifa yang melihat keberadaan Alma dan Alia sontak mengerutkan keningnya. Kenapa kalian ada di sini? Tanya Alifa bingung. Kami emang udah dari tadi di sini, Mbak. Masa Mbak lupa sih? Apa Mbak Alifa mendadak amnesia gara terjatuh pingsan tadi? Tanya Alma. Tunggu, apa maksud kalian yang aku alami tadi itu nyata? Alia bilang dia anaknya Om Kak Om Giandra itu, benar? Bukannya itu tadi mimpi, ya? Tanya Alifa mulai gelagapan. Bahkan keringat dingin sudah mengalir di dahinya. Berharap ini hanya mimpi, ini tidak nyata. Karena kalau ini nyata, mau ditaruh di mana mukanya setelah ini? Ia malu, sangat malu karena tingkahnya yang sungguh di luar nurul nalar. Mimpi dari mana? Kita ini nyata loh, Mbak. Ini buktinya. Alma lantas menarik tangan Alia dan mencubitnya. Oh, sakit, Mbak. Kenapa Mbak mesti cubit kau sih? Pekik Alia kesal. Aku cuma mau buktiin ke Mbak Alifa kalau ini nih nyata, bukan mimpi seperti yang dia pikirkan. Sahut Alma membuat jantung Alifa sontak memompa begitu kencangnya. Dengan perlahan ia menoleh ke arah Giandra yang kini menatapnya. Alifa kembali terguling di sofa. Matanya terpejam membuat ketiga orang itu memekik kaget. Alifa, Mbak Alifa, lah, kok pingsan lagi? Seru Alia terkejut. Bila pingsan pertama Alifa benar pingsan, maka pingsan kedua ini ia sebenarnya hanya berpura-pura. Jangan tanyakan apa alasannya, tentu karena ia benar malu. Rasanya, ia ingin bersembunyi di lubang semut karena rasa malu yang teramat sangat. Giandra menatap lekat wajah Alifa. Ia melihat kelopak mata Alifa yang bergerak meskipun pelan. Seulas senyum terukir di sudut bibirnya. Ya sudah, kalau begitu lamarannya aku batalkan saja. Aku tarik lagi kataku tadi. Kita tidak jadi menikah. Ucapnya membuat Alifa gegas membuka matanya. Ya, nggak bisa gitu dong, Om. Om udah lamar Alifa jadi nggak ada kata batal ataupun narik kembali kata Om. Laki itu yang dipegang komitmennya. Kalau Om baru aja berkata terus ditarik lagi artinya Om itu plan tahu. Omel Alifa yang sontak membuat Alma dan Alia tergelak kencang. Mereka pikir Alifa benar pingsan, namun ternyata. Hahaha, ya ampun. Alia, calon mama kamu gemesin banget deh. Lucu banget, jadi pengen punya kakak perempuan kayak Mbak Alifa. Pasti seru, ujar Alma sambil tertawa. Alifa yang sadar kalau sudah termakan umpan Giandra hanya bisa menutup mukanya dengan telapak tangan.
Giandra terkekeh. Saat sedang terkekeh, tiba-tiba Giandra mematung. Saat matanya tanpa sengaja melihat ke arah cermin. Ia mematung karena ia melihat pantulan sosok Fitri di cermin itu. Perempuan yang pernah menjadi istrinya itu tersenyum manis sekali. Lalu ia melambaikan tangan sebelum akhirnya tiba-tiba membalikkan badan dan menghilang. Giandra melirik ke arah Alifa yang masih menutup mukanya. Senyum kembali terukir. Semoga aku tidak salah menjatuhkan pilihan. Kembali pada Arta, mengetahui ayah pergi dengan Raven membuat hati Arta berkecamuk. Jantungnya berdegup dengan begitu kencang. Rasa penasaran seketika memenuhi hatinya. Tan, kalau boleh tahu, Raven itu siapa? Apa saudara jauh ayah? Tanya Arta. Maria tersenyum kemudian mengangguk membuat hati Arta lega bukan main. Namun saat mendengar penjelasan lanjutan dari Maria membuat jantung Arta nyaris copot seketika. Raven memang saudara jauh ayah. Dia masih saudara sepupu dari sebelah papanya ayah. Namun, sekarang hubungan mereka bukan sekedar sepupu, melainkan tunangan. Sebulan yang lalu mereka bertunangan di rumah neneknya yang ada di Yogyakarta. Sungguh apa yang Maria sampaikan tadi membuat detak jantung Arta nyaris berhenti. Ternyata mengetahui ayah bertunangan dengan laki lain lebih menyakitkan daripada melihat kedekatan ayah dengan kakaknya. Oh begitu, ya, Tan. Arta memaksakan bibirnya tersenyum. Kalau begitu, Arta pulang dulu ya, Tan. Titip salam aja untuk ayah. Maria tersenyum lebar. Ia sudah mengenal Arta sejak kecil. Mereka memang tumbuh bersama, baru beberapa tahun ke belakang saja. Kedekatan ayah dan Arta agak senggang. Ia pikir mungkin itu karena kesibukan sekolah mereka. Maria tidak pernah terpikir kalau Arta sebenarnya menyimpan perasaan pada putrinya. Tak lama kemudian, Arta pun segera berlalu dengan hati yang patah-patah. Apa, kalian mau menikah? Seru Samudera cukup terkejut. Seminggu telah berlalu sejak kejadian konyol yang membuat Giandra akhirnya melamar Alifa. Akhirnya untuk pertama kalinya Giandra mengajak Alifa bertemu dengan keluarganya. Jelas saja Samudera terkejut, tak ada angin, tak ada hujan. Tiba Giandra membawa seorang wanita dan menyatakan akan menikahinya. Tatiana pun tak kalah terkejut. Yah, seharusnya mereka tidak perlu terlalu terkejut lagi, sebab sejak dulu Giandra memang seperti itu. Ia tidak akan berbasa-basi kalau sudah menginginkan sesuatu. Seperti pernikahan pertamanya dulu, Giandra pun langsung membawa Fitri menghadap mereka. Untuk meminta restu agar segera dinikahkan. Dan kini pun terjadi lagi. Yang lebih mengejutkan, wanita yang ingin Giandra nikahi jauh lebih muda. Dan bila tidak salah ingat, wanita ini merupakan sahabat Yaya Putri Sambung Danang. Sebab Samudera dan Tatiana pernah melihatnya mendampingi Yaya saat persiapan pernikahan tempo hari. Iya, ayah tidak keberatan, kan, Bunda? Tanya Giandra pada keduanya.
Ariana yang baru keluar dari dapur seraya membawa kudapan pun terkejut bukan main. Setelah meletakkan makanan yang ia bawa, ia pun mengambil tempat di seberang Alifa yang sedang menunduk malu. Ayah sih setuju aja, Bunda. Samudera menoleh pada Tatiana. Bunda juga, kalau itu sudah menjadi pilihan kamu, ya kami setuju. Setuju aja, imbuh Tatiana. Tapi yang jadi pertanyaan, ya, Bun, calon istri Gian kan masih muda banget. Cantik pula, kok maunya sih sama Gian yang? Ariana melirik Giandra yang matanya sudah mendelik tajam. Ariana justru tersenyum semir. Dek, serius kamu mau sama adik mbak yang udah tuir ini? Dia udah tuir loh. Keriputnya aja udah mulai terlihat jelas tuh. Padahal kamu cantik, masih muda juga. Apa Giandra yang udah maksa kamu nikah sama dia? Imbuh Ariana membuat riak di wajah Giandra berubah seketika. Sementara Samudera dan Tatiana yang tahu kalau Ariana sedang mengerjai Giandra justru menahan tawa. Enggak kok, Mbak. Om Kang, maksudnya Om Giandra enggak ada maksa kok. Justru sebenarnya Alifa yang sudah suka duluan sama Om Giandra. Ucap Alifa jujur membuat Ariana terkekeh. Om, Ariana memainkan alisnya membuat wajah Giandra semakin ditekuk. Mbak, Giandra menggeram membuat Ariana, Samudera, dan Tatiana kian tergelak. Alifa bingung kenapa Ariana dan kedua orang tuanya tergelak. Giandra pun melirik Alifa yang tampak cengok. Kini Giandra sudah dalam perjalanan pulang. Ia hendak mengantar Alifa pulang sebab hari sudah cukup malam. Mereka tadi memang datang sedikit sore. Sebab dari pagi hingga siang Samudera masih ada urusan di rumah sakit. Kamu kok tadi masih panggil Om, sih, Mbak Ana, Bunda, sama Ayah jadi ngetawain, kan? Untung aja Mike dan Mika sama Bang Arik sedang gak ada. Kalau ada, aku bisa jadi bulanan mereka, ujar Giandra kesal. Lah, Om sendiri gak ada bilang apa kok ngomel? Makanya sebelum ngajak ke rumah Camertuh, seharusnya aku di briefing dulu. Bilang kayak gini, sayang, nanti kalau di rumah Akang, panggil Akang atau sayang, ya. Jangan panggil Om lagi. Entar Akangmu tersayang ini kena bully, gitu, ucap Alifa. Entah harus tertawa atau menangis mendengar kata Alifa barusan. Sebab apa yang ia katakan ada benar maupun salahnya juga. Ya, kan seharusnya kamu bisa ambil inisiatif sendiri, Iva. Om terus, emangnya sejak kapan aku nikah sama tante kamu? Ya gila aja kalau Om mau nikah sama tante aku juga. Aku juga ogah nikah sama Om kalau sampai itu terjadi. Masa nikah sama Om sendiri? Aneh, sungut Alifa. Tapi tadi Om panggil apa, Iva? Iya, Iva, panggilan aku ke kamu. Kenapa? Tanya Giandra sambil tetap fokus menyetir. Kok Iva sih? Alifa cemberut. Emangnya mau apa? Nggak mungkin, kan aku manggil Ali?
Cetus Giandra membuat Alifa membulatkan matanya. Ih, ini lagi, apaan Ali? Aligator, Alibaba, apa petinju Muhammad Ali? Sungut Alifa membuat Giandra seketika ternganga. Ia pun akhirnya tergelak kencang membuat Alifa semakin kesal. Ih, Om kok malah ketawa sih? Protes Alifa. Habisnya kamu tuh gemesin banget sih. Kan nama kamu Alifa. Kan aku nggak mungkin panggil Ali, jadi panggil Iva. Jadi kamu mau aku panggil apa, Ya, kan bisa panggilan yang lain, cicit Alifa. Contohnya, sayang, kek, cintaku, kek, ayang beb, kek. Pokoknya yang romantis gitu, ucap Alifa mesem dengan pipi memerah. Giandra mengulung bibir menahan tawa. Setelah mengetahui ayah sudah bertunangan dengan Raven, hidup Arta jadi kurang bersemangat. Makan tak enak, tidur tak nyenyak, bahkan gosok gigi pun sampai kelupaan odol. Hah, Arta menghembuskan nafas di telapak tangan. Kenapa nggak harum? Ya, Arta berpikir. Ia melirik sikat gigi di tangannya. Astagfirullah, lupa pakai odol. Pantesan, Arta gelengkan kepalanya. Ini semua karena ayah. Kenapa sih dia pakai tunangan sama cowok lain? Padahal aku udah nungguin waktu yang tepat untuk menyatakan cinta. Tahu udah ketikung duluan. Nasib, ucapnya sambil mengambil sikat gigi dan odol. Terpaksa ia mengulangi kegiatan gosok giginya. Malu dong nafas aroma jengkol sebab Arta memang barusan makan dengan lauk sambal jengkol. Setelah selesai, ia pun segera mengganti pakaian. Rencananya ia akan ke kafe Starla. Kafe tempat mereka biasa nongkrong dengan jiwa. Setelah selesai, ia pun berpamitan pada sang ibu menuju ke tempat tujuan. Bro, sapa Arta. Kirain nggak jadi datang. Macchiato gue udah hampir habis, lu baru nongol. Sorry, macet dari Hong Kong, celetuk jiwa membuat Arta terkekeh. Mau pesan apa? Apa aja deh, lagi boring ini. Kenapa lagi? Ayah udah tunangan. Kok, sama siapa? Sama orang lah. Emang sama siapa? Cetus Arta. Maksud gue, orangnya, Pik. Sama siapa? Apa kita kenal? Arta menggeleng. Sama sepupu dari sebelah bokapnya. Wah, gawat. Terus, lu mau apa sekarang? Nggak tahu, asli, bingung gue. Janur kuning belum melengkung, kan? Kejar dong. Mau kejar, tapi nggak semudah itulah. Apalagi dia di Yogyakarta, gue di Jakarta. Kecuali kita udah punya komitmen. Lagian gue mau fokus ke pendidikan gue dulu. Tapi sebelum itu, gue bakal minta maaf dulu sama ayah. Gue nyesel udah bersikap ketus gitu ke dia selama ini. Jiwa menganggukkan kepalanya. Ia ingin menimpali kata Arta. Namun tiba ada seseorang yang memanggil namanya dan tanpa permisi duduk di sampingnya.
Jiwa yang melihat sosok itu sontak memutar bola matanya jengah. Ceka, mau ngapain lagi dia? Gumam Jiwa kesal. Namun hanya ia ucapkan dalam hati saja. Bila wajah Jiwa tampak cemberut, berbeda dengan sosok yang barusan menghampirinya. Ia justru tersenyum sumringah sekali. Bersambung.